Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariza Regita Padmarini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023 di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat salah satu kasus yang sempat viral dulu di Indonesia, tepatnya pada tahun 2015, terkait pembunuhan bocah perempuan berusia 8 tahun yang bernama Angeline. Pada tahun 2015, Bali digemparkan oleh kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 8 tahun yang bernama Angeline. Anak ini tinggal bersama dengan ibu angkatnya, Margret Christina Megawe, di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Bali. Awalnya, Angeline dikabarkan menghilang pada 16 Mei 2015. Keluarganya bahkan telah menyebarkan berita kehilangan Angeline ini melalui media sosial dan mendapatkan simpati yang luas dari masyarakat. Akan tetapi, setelah hampir 1 bulan pencarian, pada 10 Juni 2015, tubuh Angeline ditemukan terkubur di belakang rumahnya, tepatnya di dekat kandang ayam. Tragisnya, mayat bocah perempuan ini ditemukan terkubur bersama dengan boneka kesayangan. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa terdapat jejak kekerasan pada tubuh Angeline, seperti tubuhnya yang dipenuhi dengan luka lebam, kemudian terdapat bekas jeratan di lehernya, dan kepalanya yang diduga dibenturkan berkali-kali ke lantai hingga menyebabkan kematian. Agus mengaku melakukan pembunuhan Angeline atas perintah Margret. Kesaksian Agus menunjukkan bahwa Margret kerap menyiksa Angeline sebelum pada akhirnya melakukan perancangan pembunuhan terhadap anak perempuan tersebut. Kasus ini menimbulkan gelombang kemarahan oleh publik atas perlakuan kejam yang diterima oleh Angeline. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis seumur hidup untuk Margret dan 10 tahun penjara untuk Agus. Kasus ini menjadi pengingat kelam tentang betapa pentingnya perlindungan anak, bahkan di dalam lingkungan yang seharusnya aman. Kasus pembunuhan Angeline ini berkaitan erat dengan hukum pidana yang ada di Indonesia, khususnya pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak. Pengadilan memvonis Margret dengan hukuman penjara seumur hidup, mencerminkan penerapan sanksi maksimal atas tindak pidana tersebut. Agus, walaupun tidak menjadi dalang, turut mendapatkan sanksi 10 tahun penjara karena terlibat dalam tindakan pidana tersebut. Kasus ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak dan implementasi hukum yang tegas terhadap perilaku kekerasan. Keputusan hakim dalam kasus Angeline ini dianggap tepat berdasarkan barang bukti dan hasil persidangan. Dengan bukti fisik yang jelas, kesaksian yang mendukung, dan penerapan pasal hukum yang relevan, keputusan hakim telah sejalan dengan prinsip hukum pidana Indonesia. Meski demikian, opini publik tetap beragam terkait dengan hukuman Agus. Hal ini karena terdapat kemungkinan bahwa Agus melakukan tindakan kekerasan tersebut dalam keadaan di bawah tekanan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait kasus pembunuhan Angeline Denpasar, Bali pada tahun 2015 dan keterkaitannya terkait dengan hukum pidana di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.